Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 20 Juli 2025. Sebagaimana biasanya, beta ingin memperlihatkan dan memperjelaskan kepada semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Dan pada hari ini ada satu keistimewaan yang harus beta tunjukkan kepada saudara-saudara tentang Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia pada dasarnya ya, bukanlah bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan pernah dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya satu hari saja. Itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia, sekalipun ada yang sempat mengatakan bahwa kita akan memulainya dari sejarah awal, menurut penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Fadlizon. Tetapi pada hari ini beta ingin menjelaskan bahwa baik sejarah awal maupun apa saja menyangkut Indonesia itu akan dimulai dengan pengakuan, janji, dan sumpah Soekarno. Berbicara mengenai Indonesia dengan segala hal ihwalnya, ya, yang dimulai dari Jawa dengan istilah-istilah BPUKI dan segala macam. Sebenarnya Indonesia itu menjadi pengakuan, menjadi diakui, menjadi sah adalah didasari atas 9 perjanjian penting internasional. Dan di penghujung 9 perjanjian penting internasional itu, kita akan temukan 2 hal penting, yaitu pengakuan, pelantikan, dan perjanjian Soekarno dan penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Untuk menjadi maklum bagi semua saudara dan lebih jelas, maka alangkah baiknya kalau beta mencoba untuk memperlihatkan kepada semua saudara tentang pelantikan Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia atau ya Indonesia Serikat, ya. Untuk itu coba dengar baik-baik supaya saudara-saudara dapat mengerti bahwa Indonesia ini pada dasarnya dalam bentuk apa. Indonesia mendapat pengakuan itu sebagai bangsa dan negara itu dalam bentuk apa. Kalau begitu mari kita dengar sama-sama supaya kita tahu dan jangan lagi tipu-tipu dan jangan lagi bohong-bohong. Dengarlah. De dag waarop ingenieur Sukarno beëdigd werd tot president der Verenigde Staten van Indonesië. In de straten lezen de mensen de bulletins waarin de verkiezing van ingenieur Sukarno daags tevoren bekend wordt gemaakt. De plechtigheid vindt plaats in de historische kroningszaal van de Kraton, het paleis van de sultan van Jogja, waarin zich al vroeg in de morgen de genodigden begeven. Mevrouw Hatta en mevrouw Sukarno. De laatste draagt een kanten sluier. Om 10 uur precies arriveert de president, gekleed in het witte gala-uniform van opperbevelhebber der Republikeinse strijdkrachten, vergezeld onder andere van de heren Hatta en Roem. Eerst spreekt een islamitisch priester een gebed uit voor het welzijn van land en volk van Indonesië.
وطول عمره عمرا عزيزا. Ingenieur Sukarno legt de eed af in handen van de president van het Hoge Rechtshof volgens de rites van de islam. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penduduk negara dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat sebagai sepantasnya sebagai kepala negara yang baik. Om 11 uur was de plechtigheid afgelopen. De eerste president van de Verenigde Staten van Indonesië had zijn ambt aanvaard. Demikianlah pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta. Fakta, sejarah yang tidak dapat disembunyikan. Fakta sejarah yang tidak bisa lagi disembunyikan dan diputarbalikkan oleh siapapun. Untuk itu, melalui kesempatan ini, hari ini tanggal 20 Juli 2025, beta ingin memberitahukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dengan memberikan penjelasan atau pengertian tentang 17 Agustus 45 adalah Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia atau NKRI. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tidak negara dan merusak negara. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Untuk itu berhentilah dengan segala tipu daya kalian selama ini untuk membicarakan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kalau bukan itu adalah negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, Republik Indonesia Serikat, sebagaimana yang diungkapkan melalui mulut Soekarno sendiri, bahwa dia akan menjaga dan melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia Serikat. Dan sekarang berbicara mengenai Republik Indonesia adalah suatu tipu daya dan kebohongan yang sangat-sangat keji yang dimainkan oleh para penguasa Jawa dan Jakarta. Kebanyakan di antara mereka membicarakan hukum dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan kapasitas mereka sebagai kementerian. Berbicara mengenai Republik Indonesia dan sama sekali tidak ada kebenaran sedikit pun dalamnya. Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Republik Indonesia Serikat benar-benar adalah negara yang diakui sah baik secara de facto maupun de jure internasional. Tapi sayang dibalik sayang, 50 hari setelah pelantikan, setelah penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, maka pada tanggal 15 Februari 1950 Soekarno melikuidasinya, Soekarno membubarkan semuanya. Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah tidak ada. Soekarno benar-benar adalah presiden kriminal internasional. Dia bersumpah dan berjanji bahwa dia akan melindungi dan menjamin hak-hak semua warga negara Republik Indonesia Serikat dan menjamin negara Republik Indonesia Serikat. 50 hari dia menendangnya. 50 hari setelah itu dia membongkarnya. Indonesia sudah tiada. Untuk itu,
Kalau ada Indonesia lain dari negara Federasi Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Jadi segala kalian yang menduduki jabatan pemerintah Republik Indonesia, dari presiden dengan semua anggota kementeriannya, berbicara mengenai hukum dan aturan, semua ngawur, pembohong, penipu, ya. Segala yang di luar aturan yang ditetapkan berdasarkan janji dan sumpah Soekarno pada tanggal 17 Desember 1949 di Yogyakarta menyangkut negara Republik Indonesia Serikat, maka semua itu adalah tipu, bohong, palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Indonesia hanya ada satu saja, dan itulah negara Republik Indonesia Serikat. Indonesia hanya ada satu saja di atas muka bumi ini, dan itulah negara Republik Indonesia Serikat. Sah dan benar. Selain itu, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Untuk itu, kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dari segala omongan engkau tentang Indonesia. Kalau itu adalah RI dan NKRI, karena itu adalah tipu dan bohong. Pernyataan Anda tentang akan mengakui Israel sebagai negara merdeka dan berdaulat melalui two-state solution. Anda termasuk presiden penipu dan pembohong. Anda kan tahu, Anda sempat katakan bahwa Indonesia berumur 1 tahun tatkala Anda dilahirkan. Bagaimana sekarang Anda menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Indonesia negara berdaulat? Anda penipu atau tidak? Anda pembohong. Prabowo, hati-hati, jangan sampai Anda disebut sebagai presiden penipu dan pembohong di mata rakyat. Pernyataan Anda sudah membuktikan bahwa Anda penipu, Anda pembohong. Dan banyak hal di dalam Indonesia terlalu banyak Anda abaikan. Satu hal yang paling pasti dan penting untuk Anda bicarakan ialah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Untuk itu, berhentilah dari segala omong kosong tentang Indonesia. Indonesia adalah negara palsu. Jangan mengirim orang-orang ke PBB untuk membicarakan Indonesia, itu tipu bohong. Ya. Kepada seluruh rakyat Republik Indonesia yang ada di Indonesia sekarang ini, ada di Jakarta sekarang ini, kepada profesor-profesor, doktor-doktor yang ahli bidang hukum dan sejarah, berhentilah dengan tipu daya kalian dalam membicarakan Indonesia. Karena itu semua tipu dan bohong. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Pelantikan Soekarno pada tanggal 17 Desember 49 adalah merupakan bukti nyata yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun di atas muka bumi ini bahwa Indonesia merdeka berdasarkan 9 perjanjian penting internasional yang dalamnya terdapat negara Republik Indonesia Serikat. Selain dari negara Republik Indonesia Serikat, maka itu adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Jadi Anda ini bergelar presiden, menteri-menteri, ya, jenderal-jenderal, profesor-profesor di bidang hukum dan sejarah tentang Indonesia, ngawur semuanya kalian, bohong semua kalian, tipu daya kalian semuanya, omong kosong semuanya, ya. Berhentilah dari berbicara mengenai Indonesia kalau itu adalah RI dan NKRI. Itu negara palsu, itu negara ilegal, itu negara skandal kelautan, ya. Negara tidak mempunyai standar. Karena sudah lari tinggalkan standar. Yang mempunyai standar itulah negara Federasi Republik Indonesia Serikat, bukan RI atau NKRI. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mau ingatkan kepada pemerintah Indonesia, hari ini tanggal 20 Juli, jangan pernah lupakan hari ini. Tanggal 20 Juli, beta sudah kasih maju kepada semua orang, para saudara-saudara, bahwa Soekarno dilantik pada tanggal 17 Desember 49 itu untuk negara
Republik Indonesia Serikat atau federasi. Bukan RI, bukan NKRI. Ya, untuk itu kalau Anda berbicara mengenai RI dan NKRI, ada seorang penipu, pembohong, pendusta, pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Dan segala bentuk hukum dan undang-undang atau aturan apa saja menyangkut Indonesia itu semuanya tipu dan bohong dan palsu, cacat semuanya. Tidak ada satu hukum dan undang-undang itu benar buat Indonesia. Kalau itu adalah RI dan NKRI. Semuanya tipu dan bohong. Omong kosong semuanya. Untuk itu beta mengingatkan kepada Mahkamah Agung, ya, dan Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah itu. Tidak tahu mereka dapat konstitusi dari mana. Konstitusi tidak pernah ada pada Indonesia, RI dan NKRI selain dari Republik Indonesia Serikat. Itu konstitusinya. Yang ada pada RI dan NKRI itu adalah KUHP, yang adalah Kitab Undang-Undang palsu, Undang-Undang Dasar 45 palsu, Pancasila palsu. Untuk itu tidak mengherankan kalau pada bulan November 2024 beta sudah katakan bahwa Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Dia membicarakan sejuta kejahatan menyangkut Indonesia itu semuanya. Apakah itu tentaranya, apa itu polisinya, apa itu presidennya, apa itu rakyatnya, apa itu semuanya termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Terlebih lagi kepada Menteri Kehutanan yang menjelaskan bahwa apabila sebidang tanah yang dimiliki seseorang dalam 2 tahun kalau tidak digarap, maka tanah itu diambil kepada negara. Kurang ajar, Menteri bodoh, Menteri Karbou. Kau pememe, kau bapak punya tanah. Kurang ajar, Jawa kurang ajar. Omong kosong yang kemarin punya undang-undang Sontoloyo datang untuk menjelaskan bahwa selama 2 tahun kau tidak digarap. Kau enak aja. Kau coba pergi di Maluku yang orang punya tanah berpuluh-puluh tahun. Itu orang pun tanah. Lalu kau bilang kata tidak menjadi milik negara. Negara apa? Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekarang kelihatan. Jangan kau main gila. Kalau ini persoalan muncul di forum internasional, ketong akan tuntut negara palsu ini. Dan dia harus bayar semuanya. Untuk itu beta sudah bilang, sampai dengan hari ini kerugian berbangsa dan bernegara Republik Maluku Selatan telah mencapai 750 triliun euro. Dan semua orang yang dituduh saja tentang RMS 25.000 euro. Dan semua orang yang kalian tuduh dan masuk ke dalam penjara dan dihukum dan dianiaya 150.000 euro. Sedangkan pemerintah Republik Maluku Selatan yang kalian aniaya dan masuk dalam penjara dan dibunuh itu 500.000 euro per person. Jangan lupa itu. Kalau Raja Belanda menuntut untuk mengganti kerugiannya sebanyak 504 triliun euro, atau yang dimaksudkan oleh Prabowo dengan 504 kuadriliun rupiah, artinya mencapai 140 tahun anggaran pembelajaran negara. Maka Republik Maluku Selatan menuntut sampai dengan hari ini 750 triliun euro. Dan kalau hari ini kau tidak segera mengembalikan negara kami, maka tahun depan akan menjadi 760 triliun euro. Dan setiap tahun akan terus bertambah selama engkau tidak memperhatikan apa yang beta sampaikan. Ya, Indonesia itu bukan RI dan NKRI. Indonesia itu negara Republik Indonesia Serikat sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno pada pelantikannya. Untuk itu, kalau engkau berbicara mengenai Republik Indonesia, teristimewa kalau pada tanggal 17 Oktober engkau adalah penipu, pembohong, presiden tipu daya, presiden omong kosong. Ya, perkataanku ini akan menghancurkan kalian semua. Untuk itu jangan coba-coba melangkah dan melanggar perkataanku ini. Kalau 17 Agustus 45 engkau merayakan, nanti engkau mampus di atasnya. Engkau binasa dengan 17 Agustusnya. Ya. Banjir akan menghancurkan kalian semua. Celaka akan menghancurkan kalian semua. Menteri-menterimu yang tipu daya sudah mulai muncul di sampingmu. Bahlil ke Bahlul itu satu. Yang satu lagi Menteri Kehutanan yang bilang katanya kalau di dalam milik orang, tanah orang itu kalau tidak digarap selama 2 tahun maka itu diambil menjadi negara. Ini menteri-menteri konyol semua nih. Ya. Menteri-menteri otak sontoloyo semua nih. Ya. Lihat semua Jawa semua bermain kacong di mana-mana. Tipu daya.
Sementara itu Fadlizon bilang sejarah awal. Sejarah awal lihat Soekarno. Itu sejarah awal. Indonesia diakui dan dibentuk berdasarkan pengakuan itu. Kalau sudah ada akui itu baru diakui. Kalau tidak ada itu tidak bisa diakui. Kalau Soekarno tidak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, tidak bisa diakui Indonesianya. Itu simple. Jangan putar kiri, putar kanan, dia omong kosongmu. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada semua anggota pemerintah Indonesia, sampai kepada jenderal-jenderal yang mengatakan bahwa ini kedaulatan kami, mau rampas di Aceh, mau rampas di Papua, mau rampas di Maluku. Ingat, kalian adalah jenderal-jenderal penipu dan pembohong. Ya, sekolah yang betul, belajar yang betul. Jangan cerita sembarang. Jangan siarak saja bilang RMS itu pemberontak. Kacau kau. Otak muda, mulutmu bodoh, kerbau kau. Kapan Indonesia memberontak? Kapan RMS memberontak? Kapan? Atas dasar apa kau bilang memberontak? KUHP-mu baru ditulis tahun 58 dan disahkan oleh dekret Soekarno yang palsu, yang ilegal itu, yang kudeta itu tahun 59. Indonesia tidak benar. Indonesia negara tidak benar. Ya, itu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta sekali kelihatan. Untuk itu jangan sombong dengan Indonesiamu. Nah, untuk itu sekali lagi dari kesempatan ini beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 15 Patimura atau 16 Patimura atau 17 Patimura di Ambon. Ingat, yang semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, kepada semua mahasiswa, kepada seluruh rakyat Republik Maluku Selatan, beta ingatkan kepada kalian semua bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Karena pelantikan Soekarno pada tanggal 17 Desember 49 yang beta kemukakan hari ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia itu diakui dengan status negara Republik Indonesia Serikat. Di luar itu tidak ada. Kapan Soekarno dilantik untuk menjadi Republik Indonesia? Kapan Soekarno dilantik menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tidak ada dasarnya. Indonesia tidak memiliki dasar berbangsa bernegara kalau keluar meninggalkan 9 prinsip penting internasional yang menjadikannya sebagai negara federasi Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat. Semoga dengan pernyataan beta hari ini, tanggal 20 Juli 2025, akan mengingatkan semua anggota pemerintah Indonesia dan semua rakyat Indonesia bahwa kita semua selama ini ditipu dan dibohongi oleh permainan politik busuk dan konyol dari Jawa dan Jakarta. Untuk itu kepada saudara-saudara di Kalimantan, berhentilah dari mengharapkan dan menggantungkan diri kepada pemerintah Indonesia alias Jawa dan Jakarta. Semua, Sumatera, Sulawesi, Bali, Timur, Papua, keluar, tolak. Harus dengan tegas memberitahukan kepada pemerintah Indonesia bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali atau negara double standard. Tidak usah bilang bahwa ketong ada makanan, ketong ada punya pakaian. Tidak usah. Itu tidak akan mungkin menolong. Saudara harus sekarang katakan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta sekali nanti ketong mau kucakar itu kata. Ya, jangan mengharapkan Indonesia. Harus tolak dia, itu negara palsu. Tolak dia, itu negara palsu, negara ilegal. Ya. Untuk itu kepada Presiden Prabowo, jangan sombong, jangan omong kosong dengan istilah-istilah pemerintah atau negara. Tidak ada negaramu. Indonesia itu bukan negaramu. Engkau sendiri bukan presidennya. Untuk membuktikan bahwa Indonesia itu ada dan engkau adalah Presiden Republik Indonesia dan jenderal-jenderalnya semua jenderal Indonesia. Jangan Bapak saya beta ulang sekali lagi ya. Untuk membuktikan bahwa Indonesia itu ada dan presidennya itu benar presiden Indonesia, jenderal-jenderal dari TNI dan Polri itu adalah jenderal Indonesia, dan profesor-profesor yang mengajar di segala sekolah-sekolah tinggi di seluruh Indonesia itu membuktikan bahwa itu ada betul-betul Indonesia, maka harus tes DNA. Dari Prabowo sampai dengan kepala desa semuanya harus tes DNA untuk membuktikan bahwa dorang itu orang Indonesia atau bukan. Dan kalau tidak, bubar Indonesia. Jangan omong kosong yang Indonesia tipu-tipu. Ini waktunya sekarang. Sudah sampai waktunya untuk membuktikan bahwa Indonesia benar atau tidak. Dan memang tidak benar. Ya. Pertama, lihat dari pelantikannya.
Kedua, tes DNA untuk semua anggota pemerintah Indonesia. Parlemen di Jakarta, DPR, MPRI di Jakarta harus tes DNA bersama dengan semua anggota pemerintah Indonesia. Harus tes DNA supaya terbukti bahwa kalian itu betul-betul orang Indonesia atau tidak. Kalau bukan Indonesia, jangan ngomong kosong. Ya. Jangan ngomong kosong, jangan tipu, jangan bohong. Kurang ajar selama 75 tahun tipu dan bohong terus di dalam mulut kalian. Ternyata kalian ini betul-betul penipu dan pembohong. Nah, akhirnya beta ucapkan selamat buat beta punya rakyat Republik Maluku Selatan di tanah air. Dan tetap semangat. Kepada gubernur, tidak boleh loyo, tidak boleh lemah. Tunjukkanlah bahwa kau adalah anak Maluku. Dan kepada semua anggota bupati, ya, semua yang ada di Ambon, kalian harus memiliki standar kebangsaan Republik Maluku Selatan, bukan RI dan NKRI. RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal dan angkosional, serta skandal kelautan. Untuk itu, gunakanlah kesempatan ini. Nyatakanlah dengan benar kepada semua, kepada Kapolda, kepada Pangdam Lalu Pasimura, hakim-hakim dan jaksa-jaksa di Ambon. Ingat, berhentilah dari segala tipu daya kaboran yang hukum-hukum dan undang-undang yang kalian gunakan. Itu tipu dan bohong semuanya. Hari ini, perhatikan apa yang beta katakan. Tanggal 20 Juli ini beta akan ulang-ulang seumur hidup untuk 20 Juli ini. Bahwa beta sudah kasih tunjukkan bahwa Soekarno itu sudah lantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Bukan RI dan bukan NKRI. Dan kalau dia bubarkan itu Indonesia, maka Indonesia habis. Dan tidak ada lagi. Dan sekarang, semua anggota pemerintah yang disebut dengan pemerintah RI dan NKRI harus tes DNA semuanya. Sampai kepada kepala-kepala desa. Harus tes DNA. Dan semua orang Jawa harus tes DNA seluruhnya. Bahwa mereka di Indonesia atau Jawa. Dari beta, Bung Anies Berinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kemerdekaan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.